Berita pertama, sambut perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. BNPT lakukan asistensi pengamanan di kilang minyak Pertamina dan Bandara Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, BNPT ajukan penyesuaian anggaran guna dukung program prioritas nasional 2025 dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Kepala BNPT lakukan audiensi dengan Kepolisian Federal Australia, Rhys Kershaw. Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. BNPT ajak mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan internasional untuk terus berkontribusi dalam penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia. Berikut informasinya. Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT menggelar rapat koordinasi donor di Jakarta pada 3 Juni 2024. Pertemuan tersebut merupakan sarana untuk menggalang dukungan penanggulangan ekstremis berbasis kekerasan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan diplomatik negara asing di Indonesia, perwakilan mitra pembangunan serta organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional. Kegiatan yang diprakarsai oleh BNPT dari 2023 ini menjadi mekanisme yang mengonsolidasikan semua sumber daya penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Selain itu, pertemuan tersebut juga menjadi ajang evaluasi program serta proyek penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang dijalankan pemerintah Indonesia. Perkuat kesiapsiagaan nasional di desa, BNPT selenggarakan sosialisasi buku saku, cegah dan deteksi dini potensi radikal terorisme di Semarang, Jawa Tengah. Buku saku ini diharapkan mampu tingkatkan peran aktif 3 pilar desa, yaitu Kepala Desa, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. BNPT selenggarakan sosialisasi buku saku deteksi dan cegah dini potensi radikal terorisme di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan membangun sistem deteksi dini di tingkat kelurahan dan desa dengan melibatkan peran aktif kepala desa atau lurah, Babinsa, serta Babin Kamtibmas. Digelar pada 5 Juni, Direktur Pembinaan Kemampuan Brigjen Wawan Ridwan sampaikan sosialisasi buku saku ini bertujuan untuk perkuat peran aktif 3 pilar desa. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi buku saku 3 pilar ini dalam rangka cegah dan deteksi dini penyebaran potensi paham radikal terorisme ini, kami harapkan bahwa para 3 pilar ini betul-betul memahami tugas pokoknya, sekaligus kami berharap mereka punya persamaan tindak. Kegiatan ini dihadiri perwakilan lurah atau kepala desa, Babinsa, dan Babin Kamtibmas, serta Bakes Bangpol Kota Kabupaten Semarang, serta Bakes Bangpol Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi ini diharapkan mampu membuat 3 pilar desa semakin baik, serta semakin menguasai ilmu dan teknik pencegahan paham radikal terorisme di wilayah desa atau kelurahan. Gelar audiensi dengan Komisaris Kepolisian Federal Australia, Kepala BNPT harapkan dukungan dan kerjasama dalam implementasi resolusi penanganan anak yang terasosiasi kelompok teroris. Dalam rangka memperkuat kooperasi dalam penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Australia, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amilzai Daniel melakukan audiensi dengan Komisaris Kepolisian Federal Australia, Rhys Kershaw, pada 6 Juni 2024 di Jakarta. Selain bertukar informasi terkait masalah terorisme kedua negara, pada kesempatan ini, Kepala BNPT mengajak Kepolisian Federal Australia untuk mendukung implementasi resolusi penanganan anak yang terasosiasi kelompok teroris.
Resolusi tersebut telah disahkan secara konsensus pada sidang ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana atau CCPCJ di Wina, Austria pada 17 Mei lalu. Australia menjadi salah satu negara yang mendukung dan berkontribusi besar atas keberhasilan adopsi resolusi tersebut. Dalam pertemuan ini, Kepala BNPT juga berharap agar BNPT dan Kepolisian Federal Australia dapat terus bekerja sama dalam upaya melawan terorisme melalui berbagai kolaborasi dan program pengembangan kapasitas. Indonesia dan Rumania sepakat untuk perkuat kerjasama dalam memerangi terorisme di kedua negara. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Arrangement on Counterterrorism Cooperation antara BNPT dengan Badan Intelijen Rumania. Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menandatangani Arrangement on Counterterrorism Cooperation dengan Badan Intelijen Rumania. Penandatanganan dilakukan oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisnayudanto, dan Duta Besar Rumania untuk Indonesia, Adrian Balanescu, pada 7 Juni 2024 di Kuta, Bali. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi pertukaran informasi, saling berbagi praktik baik dalam penanggulangan terorisme, kerjasama di bidang pencegahan, pertukaran kunjungan para ahli, hingga penguatan kapasitas. Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah dasar untuk mengawali komitmen bersama untuk memerangi ancaman terorisme. Sementara itu, Duta Besar Rumania untuk Indonesia, Adrian Balanescu, optimis bahwa kerjasama ini dapat membawa manfaat dan berdampak baik bagi negaranya meski ancaman terorisme terbilang rendah. Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan BNPT dan Badan Intelijen Rumania mengenai kerjasama penanggulangan terorisme pada Maret 2021 lalu. Sebelumnya, kedua negara juga telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam mencegah dan memberantas kejahatan terorganisir transnasional, terorisme, dan jenis kejahatan lainnya pada tahun 2006. Guna mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2025, BNPT ajukan tambahan anggaran untuk memperkuat dua prioritas nasional BNPT, yaitu kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi. Pengajuan tambahan anggaran tersebut disetujui oleh Komisi 3 DPR RI. Program deradikalisasi luar lapas dan kesiapsiagaan nasional menjadi dua program prioritas nasional dalam rancangan kerja pemerintah tahun anggaran 2025. Untuk itu, BNPT mengusulkan penambahan anggaran guna mendukung pelaksanaan dua program prioritas nasional tersebut. Usulan ini disampaikan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Muhammad Rikwamilza Daniel, dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan BNPT di Gedung DPR RI pada 10 Juni 2024. Dalam rapat ini, Kepala BNPT juga menyampaikan bahwa pengajuan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program penanggulangan terorisme yang menghadapi tantangan karena anggaran yang terbatas. BNPT berkomitmen mendukung agenda pembangunan ketujuh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu memperkuat stabilitas Polhuk-Hankam dan transformasi pelayanan publik melalui dua prioritas nasional BNPT RI, yaitu pada deradikalisasi luar lapas. Kemudian yang kedua adalah kegiatan kesiapsiagaan nasional. Ketiadaan dukungan anggaran untuk memberikan beasiswa pendidikan umum, pendidikan sekolah umum bagi anak-anak yang dibesarkan dari keluarga teroris, guna memutus mata rantai ideologi kekerasan yang diturunkan oleh orang tuanya. Saat ini kita belum memiliki shelter dan penampungan khusus untuk deportan, returis dan repatriasi kasus teror dan kejahatan berintensitas tinggi atau transnational crime, dan dilengkapi dengan fasilitas dan sistem keamanan yang memadai serta modul yang sesuai dengan tingkat kejahatannya. Di sini kami akan melakukan yang terbesar dari kami gunakan untuk melakukan asesmen terhadap personil teknis yang berisiko tinggi. Kemudian juga untuk pembentukan jaringan kontra narasi dan juga untuk dukungan tambahan kepada FKPT yang jumlahnya sangat tidak memadai saat ini. Usulan BNPT tersebut mendapat dukungan dari anggota Komisi 3 DPR RI, salah satunya adalah Supriyansa dari fraksi Golkar. Dirinya juga mengapresiasi keberhasilan kinerja BNPT. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa kalau memang kita butuhkan kekuatan
melalui sebuah anggaran, karena kita bicara anggaran hari ini, jangan pernah ragu meminta anggaran yang sebesar-besarnya jajaran BNPT kepada negara demi memberikan keamanan, jaminan keamanan bagi rakyat Indonesia. Melalui tangan-tangan BNPT, saya rasa di bawah kepemimpinan Bapak yang bertangan dingin selama ini, boleh dikatakan sangat berhasil membuat sebuah simulasi dan lain sebagainya, melakukan pendekatan-pendekatan kepada kelompok-kelompok tertentu yang ada di wilayah Indonesia ini. Patut kita apresiasi itu. Dalam rapat kerja ini, BNPT juga melaporkan temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi atas laporan keuangan BNPT tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang seluruhnya telah tuntas ditindaklanjuti oleh BNPT. BNPT bersama Satgas Sinergisitas antar kementerian lembaga menggelar rapat koordinasi penanggulangan terorisme di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut digelar dalam sebuah forum untuk memperkuat sinergi dalam penanggulangan terorisme. Guna memperkuat sinergi dalam penanggulangan terorisme di Jawa Tengah, BNPT bersama Satgas Sinergisitas antar kementerian lembaga menggelar rapat koordinasi penanggulangan terorisme pada 13 Juni 2024. Selain Kesbang Pol Jawa Tengah, rapat koordinasi ini juga diikuti oleh Polda Jawa Tengah, Kodam 4 Diponegoro, FKPT Jawa Tengah, serta sejumlah instansi terkait. Dalam kesempatan ini, Kasub Satgas Wilayah Jawa Tengah, Kolonel Setio Pranowo, mengatakan bahwa melalui program sinergisitas terbangun kepercayaan dari penerima manfaat serta melahirkan tokoh penggerak pencegahan radikalisme terorisme di Jawa Tengah. Forum ini juga disambut baik oleh Kepala Kesbang Pol Jawa Tengah, Hairudin. Dirinya menyatakan bahwa saat ini Kesbang Pol Jawa Tengah telah membentuk kelompok kerja yang melibatkan para mitra deradikalisasi di luar lapas. Para mitra deradikalisasi antusias dilibatkan dalam sejumlah diskusi, terutama yang berhubungan dengan Pokja Kewirausahaan dan Pokja Wawasan Kebangsaan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar asistensi dengan PT Kilang Minyak Pertamina, Unit Balikpapan, guna dukung kesiapan pengamanan jelang perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Berikut informasi selengkapnya. Guna mendukung pengamanan peringatan HUT Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar pertemuan dengan manajemen PT Kilang Pertamina International Refinery Unit atau PT KPI RU 5 Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertemuan yang digelar pada 10 Juni ini bertujuan untuk memberikan asistensi kepada manajemen PT KPI RU 5 Balikpapan sebagai objek vital nasional yang memasok kebutuhan bahan bakar bagi 2/3 wilayah Indonesia. Kepala Subdirektorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT, Kolonel Sigit Karyadi, berharap agar pertemuan ini dapat menjadi sarana koordinasi yang optimal untuk mendukung persiapan HUT Republik Indonesia di IKN pada Agustus mendatang. Subdirektorat Objek Vital sesuai tugas fungsinya melaksanakan koordinasi pengamanan di wilayah sekitar IKN. Salah satu yang menjadi sasaran penguatan pengamanan pada bidang objek vital dalam Pertamina RU 5 Balikpapan. Harapannya kegiatan ini adalah asistensi ini pada Kilang Pertamina RU 5 Balikpapan dan menghasilkan koordinasi pengamanan yang optimal untuk mendukung persiapan jelang peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, Hot Safety Security and Environment Manager PT KPI RU 5, Binsar Butar-Butar, menyatakan pihaknya telah mempersiapkan rencana pengamanan dalam menyambut perayaan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Binsar juga meyakini pasokan energi, khususnya untuk Kalimantan Timur, dapat terpenuhi dengan baik. Baik, terima kasih kami ucapkan buat kehadiran BNPT yang sudah memberikan kepada kami untuk guidance, tunjuk untuk persiapan pengamanan objek vital nasional. Jadi dari kami sudah mempersiapkan renpam untuk pengamanan baik itu dalam kilang, kemudian luar kilang, termasuk pada saat persiapan nanti hari 17 Agustus, guidance yang sudah diberikan sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan yang kami laksanakan dengan renpam yang ada dan sudah ditingkatkan, kami dapat menjamin, meyakinkan bahwa area kilang, area perumahan, termasuk seluruh objek vital dapat beroperasi dengan aman. Dan kami yakinkan bahwa dari perusahaan juga dari Pertamina meyakinkan bahwa suplai energi khususnya untuk area Kalimantan Timur dan nasional bisa terpenuhi dengan baik.
Sebelumnya, BNPT telah melaksanakan asesmen kepada PT Kilang Pertamina International RU5 pada 2022 lalu. Sebagai tindak lanjut, PT KAPI RU5 juga telah melakukan berbagai perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh BNPT. Sambut perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar sosialisasi dan asesmen Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Dalam rangka menyambut perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar sosialisasi dan asesmen Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan yang digelar pada 11 hingga 13 Juni ini dinilai penting, mengingat Bandara Sepinggan menjadi pintu masuk menuju IKN di Penajam Pasir Utara. Sosialisasi dan praudit ini bertujuan untuk memberikan penguatan sistem pengamanan khusus dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Selain itu, koordinasi yang optimal juga diharapkan dapat terjalin untuk mendukung peringatan HUT ke-79 RI dapat berjalan aman dan kondusif. Hal ini disambut baik oleh General Manager Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Ahmad Syauki Syahab. Menurutnya, acara ini penting sebagai langkah mitigasi dalam menanggulangi aksi terorisme. Jadi ini kalau pandangan saya sangat perlu. Jadi bahwa memastikan proses pasar IKN nanti dan upacara 17 Agustus sudah aman daripada namanya teroris. Minimal sudah dimitigasi awal. Harapan saya kerjasama ini jangan pernah putus. Jadi yang memastikan kan assessment ini kan memitigasi dulu. Bahwa di Bandara Sepinggan sudah diketahui titiknya. Nah setelah itu ya pasti saya minta dukungan secara menyeluruh BNPT untuk mencegah, mengatasi. Survei di kawasan bandara khususnya di terminal dan kawasan perimeter dilakukan untuk menilai kesiapan personel dan fasilitas yang mengacu pada peraturan BNPT nomor 3 tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT, Kolonel Sigit Karyadi, saat melakukan survei di kawasan perimeter bandara. Kita melaksanakan kegiatan atas dasar perintah Mensesnek untuk melaksanakan kegiatan asistensi dan kegiatan pengamanan untuk dalam rangka IKN 17 Agustus tahun 2024. Hari ini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka survei di wilayah perimeter bandara itu sendiri. Karena kegiatan ini terbagi ada 2, terminal bandara dan perimeter itu sendiri. Variabel yang dinilai dalam asesmen meliputi pengamanan perimeter luar, pengamanan gedung VVIP, terminal kedatangan dan keberangkatan, kawasan kargo domestik dan internasional, hingga kesiapan personel dan kelengkapan alat penunjang keamanan dan keselamatan, termasuk jalur evakuasi.